Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rashid Fauad dengan NIM 124490022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya yaitu membuat PCB. Di sini ada skematiknya, kita buka. Ini skematiknya. Mungkin dari sini bisa saya jelaskan bahwasanya di sini sistem yang saya buat adalah Smart Class. Di sini saya menggunakan 3 sensor atau mungkin bisa disebut juga 4. Yang pertama ada DHT22 untuk ini sensor suhu untuk memonitoring suhu dalam ruang kelas. Kemudian ada sensor peer. Sensor peer ini berguna sebagai inputan pertama dari sistem smart door. Jadi inputan untuk smart door di mana nanti pintunya akan terbuka dan tertutup secara otomatis itu instruksinya dari sensor peer. Jika sensor peer mendeteksi adanya pergerakan di depan pintu, dia akan otomatis membuka pintunya dan akan kembali tertutup setelah hitungan per second. Mungkin nanti bisa dibuat 3 atau 5, tergantung kebutuhan di lapangannya juga seperti apa. Kemudian di sini ada TF sensor. TF sensor ini berguna sebagai saya membuat sistem counting. Jadi di mana sistem counting ini saya menggunakan sebuah sensor TOF seperti ini. Ini time of flight. Saya VL53L0X laser distance sensor. Jadi di mana si sensor ini memberikan mengeluarkan laser yang tidak terlihat yang nantinya akan terbaca di sensor apakah orang itu sudah masuk atau belum. Jadi begitu lasernya terlewati oleh orang, dia akan membaca itu. Nah, ini sebagai inputan untuk orang masuknya. Kemudian untuk uh, inputan keluar orang keluar, saya di sini menggunakan sebuah push button. Jadi bisa dibilang ini increment untuk counter dan ini untuk decrementnya. Jadi ini menghitung, ini mengurangi. Sementara saya buat seperti itu karena tadinya saya ingin menggunakan 2 TOF sensor di mana dia itu berada sekuensial, misalnya satu di depan yang satu di belakang. Jadi begitu orang masuk dari depan, orang lewat dari depan terus kemudian ke belakang itu disebut sebagai sinyal masuk. Dan sebaliknya, apabila orang mengenai sensor belakang dulu baru kemudian sensor depan itu dianggap orang keluar. Karena ini masih miniatur sederhana, jadi saya membuatnya yang sederhana dulu, yang mudah untuk simulasinya. Kemudian untuk aktuator sendiri di sini saya menggunakan 3 aktuator utama yaitu servo motor sebagai apa namanya simulasi daripada pintu otomatis. Kemudian di sini ada SSR, relay SSR 2 channel untuk menonaktif dan menonaktifkan lampu dan AC dalam kelas. Kemudian untuk LCD di sini sendiri saya pergunakan untuk monitoring suhu dan nilai hitungan sensor orang yang ada di dalamnya. Jadi sistem ini tuh saya simulasikan di awal itu dalam keadaan kelas kosong, semuanya mati, AC mati, lampu mati. Dan ketika sensor peer itu membaca ada pergerakan dari depan pintu, pintu akan secara otomatis terbuka, hanya terbuka saja. Dan ketika orang itu masuk mengenai TOF sensor dan dia mendeteksi bahwa ada satu orang yang di dalam kelas tersebut atau ada orang yang masuk ke dalam kelas tersebut, secara otomatis lampu akan menyala. Di saat lampu itu menyala, di situ juga sekuensial untuk sensor DHT-nya mulai terbuka. Jadi si sensor DHT ini mendeteksi apabila ada orang di dalam ataupun orang sama dengan atau lebih atau sama dengan dari satu, dan ketika suhu mencapai di atas, ketika suhu berada di atas 30, sensor secara otomatis akan menyala. Sensor mendeteksi suhu di kelas itu berada di atas 30, secara otomatis dia akan mengeluarkan sinyal kepada mikrokontroller dan mikrokontroller akan memproses itu kepada
SSR yang nantinya akan mengaktifkan si AC tersebut, sama dengan lampu yang akan diaktifkan oleh SSR juga. Jadi di sini saya menggunakan dua pin, yang satu untuk lampu, yang satunya untuk AC. Nah, dan kondisi terakhir yaitu ketika sudah tidak ada orang atau hitungan counter itu sama dengan 0, kurang dari atau sama dengan 0, si lampu dan AC otomatis akan mati. Lampu dan AC otomatis akan mati ketika orang di dalam kelas tersebut benar-benar sama dengan 0, yang nantinya akan terdisplay melalui LCD OLED. Jadi mungkin itu untuk gambaran sistemnya yang saya buat. Di sini saya terlihat untuk lampu-lampu ini sendiri itu sebagai sinyal daripada ketika sensor menyala, SSR menyala, entah AC ataupun lampu. Jadi itu terlihat melalui si LED ini. Begitu juga dengan OLED output. Ketika OLED sudah menyala, sudah aktif, LED akan LED-nya akan menyala. Kemudian di sini kita lihat ada juga WS 2812B. Di sini WS ini berguna sebagai indikator daripada ISP sendiri, apakah ISP sudah menyala, terus ketika programnya sudah masuk, terus WiFi-nya aktif, Bluetooth-nya aktif, seperti itu teman-teman. Dan di sini juga ada dua lampu lagi, yang satu untuk indikator power 5 volt, yang satu untuk indikator 3,3 volt. Mungkin begitu saja teman-teman, kita lanjut ke PCB editor. Kita cek PCB kita, ini dia PCB-nya, ini 3D view-nya, di belakang ada nama saya dan logo instrumentasi dan otomasi Tera. Saya menggunakan dua regulator, yang satu untuk 5 volt dan yang satu untuk 3,3 volt. Di sini letak indikator power. Kemudian ada konektor di sisi kanan dan sisi kirinya. Di sini ada lampu indikator yang saya bilang tadi. Kemudian di sini ada WS yang berguna sebagai indikator dari ISP sendiri. Terus di sini ada button untuk reset daripada programnya ISP. Kemudian di sini ada tadi button untuk decrement yang saya bilang untuk mengurangi perhitungan daripada counter yang dibuat secara manual. Mungkin begini teman-teman. Jadi di sini ada switch untuk men-on atau mengaktifkan dan menonaktifkan daripada si PCB ini sendiri. Ini segitu saja. Untuk file Gerber itu bisa kita buat melalui file. Kemudian kita pencet publication output, kita langsung Gerber. Di sini sudah ada. Mungkin seperti ini. Mungkin langsung saja kita plot, cek, langsung generate real files. Output foldernya kita pilih ingin pindah kemana. Saya di sini pilih ke data. Kemudian ada tugas kuliah, Gamtek. Kemudian ada tugas Gamtek UTS. Di sini taruh di testing. Ini ada impression out ini. Lagi select folder langsung saja. Oke. Generate. Oke, kita close. Kita buka kalau tadi ini teman-teman. Bisa kita lihat ini GBR. Langsung saja kita bikin folder untuk Gerber. Kita blok semua teman-teman. Blok. Kita pindahkan ke Gerber. Kita buka Gerber. Ya ini dia teman-teman. Mungkin bisa kita cek melalui sini. Kita buka Gerber views. Kita file, open Gerber plot. Ini Gerber. Kita blok semua juga. Oke. Ini dia file Gerber milik kita teman-teman. Mungkin bisa ini dia. Ini dia punya kita teman-teman. Mungkin selanjutnya yang bisa kita lakukan itu adalah untuk melakukan fabrifikasi daripada PCB ini dari file Gerber tadi. Ini bisa kita kompres. Kompres ke dalam bentuk, kita kompres ke dalam zip.
Nah, ini dia. Nanti file Gerber inilah yang dalam bentuk zip ini yang nanti akan kita berikan kepada apa namanya, tempat pabrik aplikasi yang nantinya akan mencetak PCB kita tersebut. Sudah, mungkin itu aja teman-teman, kelas balik dari saya bagaimana belajar KiCad, desain dan segala macamnya. Eh, Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.